pembentukan noun tadi, akhiran juga. Yang agak rumit adalah pembentukan verb, boleh dengan awalan dan akhiran. Mari kita lihat beberapa contoh. Nah, ada sebuah kata di sini, element. Dia adalah sebuah noun. Kemudian ditambah akhiran tari, dia menjadi sebuah adjective, elementary. Kemudian sensi, dia sebuah ini bisa noun atau boleh juga nanti adjektif ya. Kemudian ditambah akhiran v, dia menjadi sebuah adjektif. Ya, ini noun saja biar tidak bingung ya. Kemudian berikutnya ada sebuah kata active ya, act, dia sebuah verb, act ya, kemudian akhirannya if, dia menjadi sebuah adjektif. Kemudian ada fame, noun, kemudian ditambah akhiran aus, dia menjadi adjektif. Kemudian ada habit, noun, ditambah ual, dia menjadi adjektif. Ini menjadi adjektif. Kemudian ada wood, sebuah noun, ditambah an, wooden, menjadi adjektif. Kemudian ada remark, sebuah noun, ditambah akhiran able, remarkable, menjadi adjektif. Nah, saya lebih cepat sedikit ya, nanti silahkan perlambat videonya. Ada kata hero, ditambah ik, hero ini adalah noun, sehingga gabungannya menjadi adjektif yang heroic. Beauty, sebuah noun, ditambah akhiran full, menjadi adjektif. Kemudian home, noun, ditambah akhiran less, menjadi adjektif. Kemudian wealth adalah noun, ditambah akhiran y, menjadi adjektif. Nah, inilah proses pembentukan adjektif. Boleh dia dari noun, rata-rata dari noun ya, kemudian ditambah beberapa akhiran sehingga dia menjadi sebuah adjektif. Nah, boleh juga ini kita simpulkan sebuah kesimpulan yang menarik. Artinya akhiran-akhiran ini adalah sebuah tanda bahwa kata tersebut adjektif. Misalnya kita mendapatkan sebuah kata heroic, kita kan harus cek di kamus kata apa itu. Nah, dalam hal ini biasanya ini adalah sebuah tanda, kita nggak perlu lagi cek di kamus. Kalau ada akhiran ic itu biasanya adjektif, jadi kita cek di kamus ternyata benar. Atau ada kata beautiful akhirannya full, nah itu adalah sebuah tanda bahwa kata tersebut part of speech-nya adjektif, jadi nggak perlu lagi kita cek di kamus. Nah, tapi beberapa kata nanti ada juga yang sedikit berbeda. Nah, nanti silakan jika belum paham diulang lagi videonya, nanti akan ada pemahaman seiring dengan pengulangan itu ya. Ini saya hapus dulu. Kan kita coba periksa, ini sudah selesai. Congratulations. Jadi dalam kesempatan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari materi yang sangat penting, yaitu materi derivatif. Dan ada dalam hal ini ada 3 pembentukan yang kita pelajari. Yang pertama tadi adalah, kalau kita bisa ulang sedikit, pembentukan sebuah noun itu bisa kita bentuk dari verb, noun, atau adjektif ditambah beberapa akhiran ini. Nah, jika kita ingin membentuk sebuah verb, maka kita bisa bentuk dari kata noun atau adjektif
ditambah akhiran ini atau beberapa awalan n. Nah, yang terakhir adalah pembentukan pembentukan adjektif. Itu bisa kita lakukan dengan menambahkan akhiran berikut kepada noun. Nah, sekarang dari kesimpulan itu ternyata ada sebuah ada sebuah tantangan baru, yaitu kapan sih kita gunakan ini. Nah, untuk itu mari kita lihat beberapa contoh saja. Nah, ini mudah-mudahan bisa nampak ya. Jadi ini ada beberapa contoh soal. Jadi kapan kita menggunakan bentuk-bentuk pertanyaan untuk derivatif ini biasanya seperti apa. Nah, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah kalimat, kemudian ada blank, dan kemudian ada di akhirnya sebuah kata conclude. Kita periksa conclude itu di kamus itu nanti artinya part of speech-nya itu adalah sebuah verb ya. Nah, kemudian ada beberapa pilihan di sini. Nah, kita lihat dalam kalimat ini ada di sini subjek, ada verb, ada complement. Nah, di sini ketika di akhir kalimat itu biasanya sebuah complement, dan complement itu biasanya berbentuk noun. Nah, artinya yang diminta oleh kalimat ini adalah bentuk pembentukan noun. Nah, kita lihat tadi pembentukan noun itu adalah sebuah kata yang ditambah beberapa akhiran tertentu. Nanti silakan lagi dilihat videonya. Nah, dari semua pilihan ini yang paling benar pembentukannya itu adalah ada di pilihan yang A ya. Nah, beberapa bentuk ini ternyata juga hasil dari pembentukan yang kita bahas tadi. Tetapi untuk kata conclude itu sendiri itu tidak pas, tidak benar ketika kita gunakan akhiran yang berbentuk begini dan begini. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, berikutnya adalah di soal yang lain. Nanti coba, ini adalah contoh soal yang meminta pembentukan noun karena dia adanya di bentuk complement. Jadi jika blanknya ada di complement, ini mayoritas di complement di sini ya, maka yang diminta itu adalah perubahan menjadi pembentukan noun karena dia complement atau subjek itu biasanya bentuknya noun. Mari kita lihat contoh yang lain. Nah, ini ada yang menarik di nomor 8, soal nomor 8. Nah, blanknya itu ada setelah kata ini. Nah, biasanya setelah pronoun, ya, dalam hal ini adjektif pronoun, maka yang diminta pada kita adalah mengisi bentuk nounnya, karena adjektif pronoun itu wajib ada noun di depan. Nah, kalau kita lihat di sini, di pilihan ini, salah satu bentuk noun itu hanya ada di pilihan A yang benar ya. Jadi ini bentuk yang benar ya. Nah, di sini perubahan ini juga berdasarkan petunjuk, tetapi untuk kata-kata arrive itu perubahannya tidak tepat kalau kita ganti dengan bentuk selain dari bentuk A. Nah, jadi inilah tadi tantangannya. Ternyata bentuk dasar dari sebuah verb dalam hal ini itu ketika kita mau ubah menjadi bentuk noun itu tidak boleh sembarangan kita masukkan penambahannya tadi, imbuhannya tadi. Jadi harus berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah kita pelajari. Nah, dari mana itu bisa kita dapatkan? Nanti seiring waktu itu akan kita dapatkan. Jadi nggak mungkin dalam sehari kita membahas semua hal dan langsung bisa. Nah, mari kita lihat beberapa contoh yang lain.
Nah, dari beberapa pilihan contoh tadi itu mudah-mudahan bisa menjelaskan bagaimana contoh-contoh soal dalam derivatif ini. Ada beberapa contoh-contoh yang lain yang tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan ini. Jadi nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas. So that it's for today, and thank you for your kind attention. See you again in next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.